Kembali lagi dengan channel Lipali. Oh, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Oke, pada video kali ini Lipali akan nge-like. Kalian udah tahu di judul atau di thumbnail, guys. Wah, parah ini orang nggak ada akhlak. Orang lagi sholat terawih malah ditembak ya sama Israel. Oh, parah ini orang nggak ada linduna, malah diterang gitu orang terawih. Wah, parah ini orang negara kejam ini. Wah, oke, kita tonton lalu videonya. Oke, sebelum nonton kalian boleh subscribe dulu di bawah ini dan hidupin loncengnya dan like ke depan balik, follow Instagram saya md200. Kita mulai ya guys. 3, 2, 1 mulai. Nih kan judulnya kayak gini. Polisi Israel menyerang jamaah Masjid Al-Aqsa saat sholat tarawih. Wah, parah nih ya. Udah kita tonton aja, baru kita bahas. Pemirsa, sekelompok polisi Israel menyerbu jemaah Masjid Al-Aqsa pada Selasa malam waktu setempat. Polisi Israel menyerang jemaah yang sedang sholat tarawih dengan menggunakan granat kejut dan peluru karet. Inilah suasana saat sekelompok polisi Israel menyerbu jamaah Masjid Al-Aqsa yang tengah melaksanakan sholat tarawih. Benar-benar nggak ada otak. Warga Palestina yang tengah sholat tarawih langsung panik. Mereka bertahan di dalam masjid karena tertahan oleh aparat keamanan Israel. Polisi Israel melakukan penyerangan ke jamaah masjid dengan menggunakan granat kejut dan peluru karet. Sementara di luar masjid, pemuda Palestina membalas serangan polisi Israel dengan menggunakan batu dan botol. Peristiwa ini juga mengakibatkan 53 jemaah masjid yang tengah sholat tarawih mengalami luka-luka. 55 jemaah. Ya, lalu bagaimana informasi selengkapnya dari Palestina? Kita akan tanyakan kepada Muhammad Hussein, warga negara Indonesia yang berada di Palestina. Assalamualaikum, Mas Hussein. Ini tinggalnya di Palestina tapi orang Indo ya guys. Sekarang dia lagi di Palestina ya guys. Apa kabar? Sekarang posisi di mana nih, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Saat ini saya berada di jalur Gaza, bagian tengah. Sekarang kondisinya gimana pasca serangan tadi malam? Iya, bagaimana? Sekarang kondisi di Gaza seperti apa pasca serangan di Al-Aqsa malam tadi? Ya, dari semalam sejumlah tokoh politik dan tokoh militer di Gaza sudah mulai mengeluarkan statement terhadap aksi brutal yang dilakukan oleh para militer Israel terhadap jemaah sholat di Masjid Al-Aqsa. Karena jarak yang tidak terlalu dekat antara Gaza dan Masjid Al-Aqsa, para pejuang Palestina di Gaza. Oke, kita dengerin dulu baru kita bahas ya guys. Mengancam akan melontarkan roket-roketnya sekiranya kepolisian militer Israel tidak menghentikan aksi terorisme terhadap Al-Quds, terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan ini dilontarkan langsung oleh pimpinan pejuang militer di Gaza. Dan sampai detik ini di Gaza pun masih terdengar suara deru drone pesawat tanpa awak Israel di langit Gaza yang siap untuk menebarkan terornya. Oke, Mas Hussein,
sebenarnya selama Ramadan ini gimana sih? Apakah tidak ada pelonggaran untuk ibadah warga Palestina di Al-Aqsa? Ya, sebetulnya selama Ramadan ini warga Palestina sangat antusias untuk memakmurkan Masjid Al-Aqsa, terutama di malam Ramadan. Namun waktu yang sama selalu kepolisian militer Israel melakukan aksi-aksi konfrontatif dan provokatif serta mengintimidasi para jemaah sholat di Masjid Al-Aqsa dengan alasan yang tidak jelas dan mengusir mereka keluar, bahkan melakukan serangan sampai tadi malam di saat dini hari ini seperti yang kita dengar beritanya. Kalau dari informasi korban seperti apa? Infonya kan banyak korban luka dari peristiwa ini. Ya, menurut kabar dari lembaga medis Palestina, Bulan Sabit Merah Palestina, jumlah korban luka akibat serangan tadi malam itu mencapai 205 warga Palestina dan tidak ada korban jiwa. Kalau dari peristiwa ini ada warga negara Indonesia tidak, Mas Hussein? Setahu saya untuk warga negara asing selama Ramadan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Palestina, terutama di wilayah termasuk diantaranya warga negara Indonesia. Biasanya kalau misalkan ada serangan seperti ini akan ada serangan susulan, Mas Hussein. Sekarang kondisi di Gaza seperti apa? Apakah cukup aman atau masih ada serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Israel? Intensitas serangan dari Israel ke wilayah Gaza menurun selama Ramadan ini, meskipun tidak benar-benar berhenti. Namun sejak tadi malam sirine tanda bahaya sudah mulai meraung-raung di wilayah kota-kota Israel yang berbatasan dengan Gaza. Biasanya sirine ini aktif kalau ada serangan-serangan balasan yang akan diluncurkan dari Gaza. Dan ini dikhawatirkan oleh masyarakat sekitar. Eskalasi yang terjadi di Masjid Al-Aqsa akan meluas hingga ke Gaza, dan itu berarti akan ada agresi militer Israel secara masif. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hussein, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Palestina. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Tetap jaga kesehatan, Mas. Semoga kondisi di sana bersama. Gitu ya, guys. Nah, guys, itu penjelasannya ya, guys. Ngapain Israel menyerang Palestina ya, guys? Nggak ada gunanya, woy. Itu mah dosa besar, loh. Kalau gitu orang dibubarin, wah. Apa sih masalahnya Israel sama Palestina? Nggak ngerti gua, ya. Benar-benar nggak ada otak orang, pada kafir semua. Tanda-tanda apa ini ya, guys? Wah, parah nih orang. Nggak ada otak, main terang-terang ada. Kasihan tuh, kalian lihat sendiri, tembok-temboknya pada hancur loh, gara-gara kena tembakan itu bom ya, guys. Wah, parah nih orang. Banyak korban luka ya, guys. Ada juga yang meninggal ya, guys. Wah, parah nih orang, nggak ngotak. Di mana pikirannya, bos? Orang nggak ke ibadah malah diserang. Wah, nggak ada pikiran loh. Iya loh, nggak bisa orang itu nggak bisa balas, tapi udah mati. Oh, ampun, nggak perlu dibalas, cuman didorong ada ke neraka. Oh, udah mantap tuh. Wah, kulit pada potong, mampu pikir pakai otak. Lo kan punya agama, parah ini orang, nggak ada kasihaninnya. Oke, kita cukup belajar di dalam video dari ada. Mau kakak suka sama video ini, kalau suka tolong di subscribe di bawah ini dan hidupin nontonnya.
dan like ke depan-depan ke follow Instagram saya M5 200. Bertemu lagi besok. Dadah. Like a Hellcat.